Halo Sobat Cendrawasih Pos TV, kembali bersama saya Lana Kaise dalam program Cepos Menyapa. Sobat Cepos, pemerintah Kota Jayapura terus berupaya memperkuat sektor pangan lokal, salah satunya yakni pengembangan budidaya ayam pedaging yang dikelola oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian di Kampung Skosai, Distrik Muara Tami. Program ini merupakan bagian dari strategi pengendalian invasi daerah menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru, serta langkah nyata untuk memastikan ketersediaan pangan di wilayah perbatasan tetap aman dan stabil. Wakil Wali Kota Jayapura Rustam Saru menjelaskan bahwa budidaya ayam pedaging di Kampung Skosai dilakukan dalam 2 tahap. Tahap pertama dikembangkan 2.000 ekor ayam dan tahap kedua juga sebanyak 2.000 ekor. Proses pemeliharaan berlangsung sekitar 28 hari hingga siap panen. Program ini tidak hanya ditujukan untuk memperkuat stok pangan, tetapi juga menjadi peluang ekonomi baru bagi masyarakat lokal di sekitar wilayah Skou. Pemerintah Kota Jayapura menargetkan program ini dapat diperluas ke sejumlah kampung lain di wilayah pesisir dan perbatasan yang memiliki potensi serupa. Pemerintah berharap masyarakat bisa mandiri dalam memenuhi kebutuhan pangan dan tidak sepenuhnya bergantung pada pasokan dari luar. Nah, salah satu juga produk ayam potong yang dikelola Dinas Pertanian dan Peternakan kita di saya tadi ya, kalau nggak salah, itu kita uji coba ada 2.000 ekor. Nah, tahap pertama dan nanti lagi ada lagi tambahan 2.000 ekor tahap kedua. Dan itu panen setelah berusia 28 hari. Nah, jadi 1 bulan panen. Nah, itu juga dalam rangka membantu menjaga inflasi ketika menjelang hari Natal Tahun Baru ini, sehingga ayam ini bisa bagi ke warga-warga di Kampung Skou sana. Ya. Sobat Cepos, berita selanjutnya, pelatih Persipura Jayapura, Rahmat Darmawan mengakui jika organisasi lini pertahanan tim Persipura semakin baik. Menjelang pertandingan melawan Persiku Kudus di Stadion Lukas NMB Jumat 7 November besok, pelatih Persipura Rahmat Darmawan mengakui organisasi lini pertahanan anak asuhnya semakin baik. Hal itu disampaikan setelah melihat 3 pertandingan terakhir Persipura, di mana para pemain belakang cukup sabar dan disiplin dalam bertahan. Selain lini pertahanan yang semakin membaik, yang menjadi evaluasi yakni lini depan Persipura yang perlu lebih ditingkatkan. Karena dirinya menilai para penyerangnya banyak membuang kesempatan untuk membuat gol, padahal peluang cukup banyak yang didapatkan pada setiap pertandingan. Menurut Rahmat Darmawan, saat ini dia tengah membangun varian taktik bermain tim yang lebih komplit, terutama efektivitas pemain saat menyerang. Dengan perbaikan terhadap kelemahan tim, harapannya di laga berikut, para pemain Persipura bisa jalani lebih baik lagi. Sobat Cepos, berita terakhir, Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka mengajak tokoh masyarakat, tokoh adat, dan tokoh agama di Papua untuk mengawal penggunaan dana otonomi khusus atau Otsus Papua agar tepat sasaran sehingga manfaatnya dapat langsung dirasakan oleh masyarakat Papua. Hal tersebut disampaikan Wapres saat bersilaturahmi dengan tokoh masyarakat dan jajaran pemerintah daerah se-Papua Barat di Manokwari, Papua Barat, Rabu 5 November.
Wakil Presiden minta dana otsus yang selama ini sudah tersalurkan ke depan bisa lebih dikawal dengan baik agar benar-benar efisien, tepat sasaran dan bisa langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Wapres menjelaskan bahwa komitmen pemerintah untuk mengakselerasi pembangunan sangat besar dengan alokasi dana otsus Papua yang mencapai 190,9 triliun rupiah dari periode 2022 hingga 2024. Wapres juga menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto ingin agar penyaluran dana otsus dan program-program pembangunan berjalan transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil nyata di lapangan. Gibran juga menyampaikan kunjungannya ke Papua kali ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk mewujudkan Papua sehat, Papua cerdas dan Papua damai. Wapres berjanji pemerintah akan terus mendengarkan masukan dari masyarakat dan para tokoh di tanah Papua. Demikian berita tadi mengakhiri perjumpaan kita edisi hari ini. Untuk selengkapnya bisa dibaca di harian Cendrawasih Pos dan website kami ceposonline.com. Saya Lana Kaise bersama kru yang bertugas mohon pamit dan sampai jumpa.